semua. Di pertemuan yang lalu, itu kita sudah melihat bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum memulai karyanya. Jadi Bapak Ibu, tolong membuka dulu Injil Lukas dari bab 3. Jadi kita sudah melihat bagaimana Yesus dibaptis oleh Yohanes, kemudian mengalami pencobaan di padang gurun. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang tolong ke bab 4 ayat 14. Bab 4 ayat 14. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Perhatikan keterangan tempat Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Nah, ini Tuhan Yesus memulai karyanya di Galilea. Nah, kemudian Bapak Ibu malam ini harus konsentrasi di Alkitab ya. Kalau Bapak Ibu tidak konsentrasi di Alkitab, hanya sekedar mendengarkan, bisa jadi akan mengalami kebingungan. Karena malam ini saya secara khusus minta Bapak Ibu menemani saya belajar mukjizat di Injil Lukas. Jadi benar-benar minta tolong Bapak Ibu ini bantuin saya untuk belajar. Kebalik ya. Biasanya saya yang diminta bantuin belajar, enggak, malam ini tolong bantu saya untuk belajar mukjizat. Tetapi ini soalnya saya katakan begitu Bapak Ibu karena saya belum pernah melakukan belajar dengan cara seperti yang saya ajak Bapak Ibu lakukan malam hari ini. Jadi baru pertama kali ini saya lakukan. Tetapi ya saya yakin cara belajar kita malam ini akan membantu kita untuk mengerti lebih banyak. Nah, jadi di bab 4 ayat 14 kita lihat Tuhan Yesus mulai bekerja di Galilea. Kemudian Bapak Ibu tolong membuka bab 9 ayat 51. 9:51. Di sini kita melihat begini. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangan untuk pergi ke Yerusalem. Di sini kita melihat Tuhan Yesus mulai mengadakan perjalanan ke Yerusalem. Ya. Berikutnya Bapak Ibu tolong ke bab 19 ayat 28. 19:28. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung di depanmu itu. Dan kemudian ini Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem naik keledai. Yang diceritakan berikutnya itu terjadinya atau setting tempatnya di Yerusalem. Sampai dengan begini Tuhan Yesus membersihkan bait Allah, konflik dengan para pemuka Yahudi, diadili, disalibkan, bangkit dari kematian, itu tempatnya terjadi di Yerusalem semua. Jadi Bapak Ibu, kalau kita membaca Injil Lukas, ketika Tuhan Yesus mulai bekerja, pekerjaannya mula-mula di Galilea. Dan kemudian mengadakan perjalanan ke Yerusalem. Dan perjalanannya diceritakan panjang sekali ya. Beda dengan Matius dan Markus. Hanya Lukas yang menceritakan perjalanan itu dengan cerita yang panjang lebar ini. Nah, kemudian
Setelah sampai di Yerusalem, Tuhan Yesus terlibat konflik dengan para pemuka Yahudi, kemudian disalibkan dan bangkit. Nah, seperti yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu malam hari ini, kita akan melihat mukjizat-mukjizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nah, caranya sekarang begini. Kita cari semua mukjizat yang ada di Injil Lukas. Jadi kembali ya ke bab 4. Kembali ke bab 4. Dan kita akan mulai Bapak Ibu mengamati, melihat mukjizat-mukjizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Di bab 4, mulai dari ayat berapa kita menemukan mukjizat. Yang suasana di ruangannya lumayan mendukung, silahkan on-kan mikrofon. Lihat sekarang. Ya. Ayat 38. Ayat 38. Itu sebelumnya 19. 19 mukjizat apa? Belum ada cerita mukjizat di 19 karena itu kutipan dari Nabi Yesaya. Ya. Tapi coba lihat ke ayat 31. Yesus pergi ke Kapernaum mengajar, lalu yang mendengar takjub. Nah, sekarang di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Nih, kita ketemu mukjizat ini ya. Orang kerasukan setan. Kemudian di ayat 38, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon yang, lihat ke ayat 38, sakit. Sakit apa? Demam. Demamnya demam keras. Nggak ngerti ini, istilah kedokteran ada nggak ini? Demam keras. Nah, masih dalam perikop yang sama, kita lihat ayat 40. Ketika matahari terbenam, ya, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya. Lalu Yesus menyembuhkan macam-macam penyakit. Berikutnya, lanjut. Bapak Ibu lihat di bab 5. Di bab 5 yang kita lihat apa? Ini mukjizat penangkapan ikan ya. Jadi menangkap ikan dalam jumlah yang sangat besar. Bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Lanjut. Mukjizat apa lagi berikutnya? Di bab 5 ayat 12. Sakit kusta. Kusta. Tunggu, ini seorang ya, karena nanti ada kusta lain. Ini seorang yang dikatakan penuh kusta. Berikutnya, lihat ke ayat 17. Ini Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Ini cerita yang sangat terkenal karena ada adegan membuka atap itu loh. Berikutnya, setelah menyembuhkan orang lumpuh, ke beberapa lagi kita menemukan mukjizat. Beberapa lagi. Diurutkan saja. Urut saja. Bab 6 ayat 6. Bab 6 ayat 6. Ini mukjizatnya apa ya? Kita lihat menyembuhkan seorang yang mati tangan kanannya. Ini termasuk stroke berat atau ringan kalau begini. Lanjut.
Berikutnya, kalau di ayat 17 sampai dengan 19 itu macam ringkasan itu ya. Lanjut dulu. Lewati ayat 17, terus bab 6, ini khotbah, masuk ke bab 7. Ada di situ? Ya. Ini menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Lanjut, setelah menyembuhkan hamba perwira, lalu membangkitkan Dinain. Ayat 11, membangkitkan anak muda di Nain. Lanjut. Ke bab berapa lagi? Agak susah ini nyarinya ya, Bapak Ibu. Tolong ke bab 8 sekarang. Di bab 8, ini ada perempuan-perempuan, ada perumpamaan tentang penabur, perumpamaan tentang pelita, ada cerita tentang Yesus dan sanak saudaranya. Nah, lihat di ayat 22. Angin ribut diredakan. Yesus meredakan angin ribut. Nah, setelah meredakan angin ribut, ayat 26. Mengusir roh jahat. Mengusir roh jahat. Yang namanya legion itu loh. Berikutnya, setelah mengusir roh jahat di Gerasa. Membangkitkan anak Yairus. Ternyata sebelum membangkitkan anak Yairus, ngapain dulu? Menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan itu. Jadi adegannya peristiwanya kurang lebih ya dekat sekali ya. Wong Yesus OTW ke rumah Yairus kok penyembuhan perempuan yang sakit pendarahan ini. Jadi ada Yesus yang menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan dan membangkitkan anak Yairus. Lanjut di bab 9. Kita lihat ke ayat 10 itu ayat 10 ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Berikutnya, setelah memberi makan 5.000 orang, Bapak Ibu sekarang masih di bab 9 ya. Silahkan Bapak Ibu. Ke ayat 37. Apa yang kita lihat? Mengusir roh seorang anak sakit. Ya, ada seorang anak yang diganggu roh jahat. Bapak Ibu lihat kalau ayat 39, roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Ya, berikutnya 49. Ayat berapa? 49. Oh, mukjizat apa itu? Itu berita kan? Seorang yang bukan murid Yesus, tapi muridnya mengusir setan. Ya, jadi lihat, cari cerita tentang Yesus yang membuat mukjizat. Ya. Baik, Pak. Kemudian bab 9 habis. Tunggu dulu. Bapak Ibu, di bab 9 tadi ingat ayat 51 ya. Jadi mukjizat-mukjizat yang barusan Bapak Ibu sebutkan ini tadi, yang barusan Bapak Ibu lihat tadi, ini terjadinya di mana? Di Galilea. Ya, di Galilea. Kemudian kita ini sudah masuk ke perjalanan Yesus ke Yerusalem. Nah, kita lihat di bab 10. Nggak ada ya. Nggak ada bab 10. Bab 11. Ada atau nggak bab 11? Nggak ada. Tapi ada diskusi tentang pengusiran roh jahat. Nanti kita perlu diskusikan Yesus dengan Beelzebul itu bukan mukjizat, ya, tetapi diskusi tentang yang dikerjakan oleh Yesus mengusir roh jahat. Di bab 11 nggak ada ya. Bab 12 nggak ada juga. Bab 13 lihat ke ayat 10. Yang kita lihat apa di situ? Lihat ke ayat 11.
perempuan yang telah 18 tahun dirasuki roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya. Ya. Rohnya jahat sekali nih ya. Sampai orangnya bungkuk itu. Berikutnya, Bapak Ibu, lihat bab 13, sudah enggak ada. Bab 14, lihat ke ayat 1. Nah, lihat ke ayat 2. Ini seorang yang sakit busung air. Ya, sakit busung air. Ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Berikutnya, lanjut. Bab 14 masih ada enggak? 15 sudah pasti enggak ada, itu yang hilang adanya di situ. Bab 16 itu isinya juga perumpamaan. Bab 17. Silahkan ke bab 17. Di bab 17, ya lihat ke ayat 11. Kalau tadi, waktu masih di Galilea, yang ditahirkan, yang disembuhkan 1 orang kusta. Nah, yang sekarang kita lihat 10 orang, ya, ayat 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. 10 orang kusta kalau yang ini. Lanjut, bab 17 sudah enggak ada. 18 itu juga tidak ada. Oh, salah. 18, Bapak Ibu lihat ke ayat 35. Ini ada seorang buta. Ya. Ini sudah di dekat Yeriko. Bab 19 sudah tidak ada. Waktu Yesus ada di dalam kota Yerusalem, apakah ada mukjizat? Silahkan diperiksa. Ada 20 tidak ada. 21 tidak ada, ini diskusi. Kemudian bab 22 sudah tidak ada lagi. Kemudian kalau yang waktu itu Yesus ditangkap, lihat ke sebentar. Yang Yesus di Getsemani itu loh. Itu mukjizat atau bukan? Menyembuhkan kuping Malkus ya, Maltus. Bapak Ibu coba periksa ayatnya. Ayat 50. 61. 51. Ya. Ya, 50, 51 ya. Ada nama orangnya enggak? Ada nama orangnya enggak? Enggak ada. Enggak ada. Bapak Ibu kenal nama orang itu. Itu karena dengerin Pasio kan ya? Nama hamba itu Malkus, gitu kan? Nah, yang Bapak Ibu dengarkan itu versi Yohanes. Nah, sekarang kalau kita memperhatikan mukjizat-mukjizat ini tadi Bapak Ibu ya, itu ternyata bisa dikelompokkan itu mukjizat-mukjizatnya. Ada 4 jenis mukjizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Bentar. Pak Seto, tapi di Yohanes disebutin Malkus. Nah, persis saya katakan itu tadi. Yang mengatakan itu Yohanes. Dan karena Pasio di Jumat Agung itu mengambil Injil Yohanes,
Ya, makanya kita mendengar nama orang itu. Begitu kan? Jadi kalau di Injil Lukas tidak ada. Dan hanya di Lukas, Bapak Ibu, Tuhan Yesus menyembuhkan atau menyembuhkan telinga orang itu. Di Injil lain nggak ada. Tidak ada penyembuhannya. Jadi hanya di Injil Lukas ada penyembuhan telinga itu. Baik, Bapak Ibu, sekarang begini. Tunggu, kelihatan nggak yang saya, maksudnya tampak jelas nggak yang saya tampilkan di layar? Belum, Pak, kelihatan kecil. Kecil ya, sebentar. Harus diperbesar. Ya, sebentar. Segini cukup? Yes. Oke. Jadi kalau mukjizat-mukjizat yang kita lihat dalam Injil Yohanes dan juga di Injil lain itu dikelompokkan, maka ada 4. Ada penyembuhan, ada pengusiran setan, kemudian ada mukjizat alam, dan ada pembangkitan orang mati. Coba kita lihat ulang ya. Ini saya membuat daftarnya menurut urutan yang ada di dalam Injil Lukas ya. Yang pertama ini kita lihat Yesus yang mengusir roh jahat yang ini mengganggu orang. Yesus mengusir roh jahat di rumah ibadah di Kapernaum. Ini pengusiran setan. Kemudian yang berikutnya, kita lihat Yesus yang menyembuhkan ibu mertua Simon yang demam tadi. Dan menyembuhkan orang-orang lain yang datang. Kemudian, lihat ada mukjizat alam. Yaitu penangkapan ikan yang luar biasa. Berikutnya, mukjizatnya penyembuhan lagi. Menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang yang mati, tangan kanannya, kemudian menyembuhkan hamba perwira yang di Kapernaum. Berikutnya, lihat, ini Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Ini mukjizat pembangkitan orang mati. Berikutnya, tunggu dulu. Bukan suara saya loh itu. Pak Eka? Ada yang bocor. Iya, minta tolong. Ini setelah menyembuhkan anak muda di Nain. Lalu kita lihat mukjizat alam. Yesus meredakan angin ribut. Lalu mengusir roh jahat di Gerasa. Lalu kita melihat perempuan yang sakit pendarahan. Dan ini terjadinya dalam waktu yang hampir bersamaan dengan Yesus yang membangkitkan anak Yairus. Nah, kemudian kita lihat Yesus memberi makan 5.000 orang, ini mukjizat alam ya. Kemudian, nah ini kita menemukan Bapak Ibu ada 2 mukjizat yang nyambung antara penyembuhan dan gangguan roh jahat. Ini kita lihat anak ini disiksa oleh roh jahat tadi. Kemudian kita dan membuat anak itu sakit ya. Lalu ada perempuan yang bungkuk, ini mukjizat. Saya sebutnya di sini mukjizat penyembuhan. Sakitnya perempuan ini karena diganggu roh jahat 18 tahun. Kemudian Yesus yang menyembuhkan orang yang busung air, menyembuhkan 10 orang kusta. Lalu menyembuhkan orang buta, lalu menyembuhkan telinga. Ini hamba imam besar. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengamati keseluruhan mukjizat yang ada di dalam Injil Lukas, ternyata yang paling banyak itu mukjizat penyembuhan. Ya. Mukjizatnya penyembuhan yang paling banyak. Ini tadi ada demam, kusta, lumpuh, mati tangan kanannya. Kemudian orang yang pendarahan,
busung air, orang buta, telinga putus. Nah, yang mengusir setan, ini di rumah ibadah di Kapernaum. Yang ini yang dahsyat, karena satu pasukan roh jahat masuk dalam satu orang di Gerasa. Lalu ya setan yang merasuki, roh jahat yang merasuki seorang anak. Ini jumlahnya ada berapa ini? 1, 2, 3. Lalu yang mukjizat alam. Ini mukjizat yang berkaitan dengan alam, penangkapan ikan kan urusannya dengan alam. Lalu meredakan angin ribut. Berikutnya memberi makan 5.000 orang. Nah, pembangkitan orang mati itu terjadi 2 kali. Membangkitkan anak muda di Nain dan kemudian membangkitkan anak Yairus. Bapak Ibu, sampai di sini apakah ada yang mau diklarifikasi atau mau ditambahkan berkaitan dengan mukjizat ini? Kalau Bapak Ibu baru pertama kali seperti saya belajar kayak gini atau sudah pernah melakukan cara ini? Pertama kali ya Pak. Baru Belum pertama. Berarti sama. Berarti sama kita kan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditambahkan, silakan disampaikan. Mas sebutin. Kamu susah baca. Pak Eka mau tanya Pak Eka. Ya, silakan Pak Pemrod, langsung bertanya. Pak Seto, kalau di awal Lukas itu kan dibilang kan dia udah melakukan penelitian dengan seksama gitu ya. Kenapa kebangkitannya Lazarus tidak ada di situ ya, mujizat kebangkitan Lazarus? Padahal kan dia bilang melakukan penelitian secara seksama. Nanti kalau Bapak Ibu mempelajari atau sudah mempelajari kan Injil Yohanes, Bapak Ibu boleh sebutkan mukjizat mana di Injil Yohanes yang ada di Injil lain. Itu hanya Yesus yang menggandakan roti lalu menyembuhkan hamba perwira. Yesus yang mengubah air jadi anggur di Kana? Nggak ada. Membangkitkan Lazarus? Ya nggak ada. Bapak Ibu ini tadi ketemu Yesus yang jalan di air apa enggak? Atau setelah bangkit, Yesus jalan di atas air? Tidak ketemu juga. Dan begini, Bapak Ibu juga bisa melihat yang sebaliknya. Orang yang busung air tadi Bapak Ibu bisa lihat di Injil lain? Tidak. Tidak ada di Injil lain. Nah, setiap penginjil itu memang mengambil kebijakan masing-masing ya untuk menentukan mana yang mau ditulis dan mana yang tidak. Kalau bicara tentang sejarah penulisan kita, Yohanes itu nulisnya belakangan. Jadi Yohanes ditulisnya malah lebih belakangan. Jadi kalau dengan bahasa Lukas ya, waktu Lukas nulis Injilnya, ya Injil Yohanes belum ada. Jadi penyelidikan yang dilakukan oleh Lukas tidak bisa kemudian diambil simpulan dari situ. Semua yang ada di ketiga Injil lain harus ada di Injil Lukas. Jadi ada justru yang khas, ini Lukas. Orang Samaria yang murah hati, bendahara yang tidak jujur, Lukas punya banyak hal yang istimewa dibandingkan dengan yang lain. Ya, begitu Pak. Setiap penulis mengambil simpulan atau mengambil kebijakan untuk menentukan mana saja yang akan dia tuliskan. Ya, begitu Pak. Terima kasih Pak Seto. Berikutnya silakan Bapak Ibu langsung bertanya ke Pak Seto. Cuma ngelihat daftar kok. Sekarang langkah berikutnya Bapak Ibu. Tadi katanya kita membuat daftar. Kita lihat semua mukjizat yang ada di Injil Lukas. Ya, cuma ngelihat daftarnya saja. Setelah itu kita akan baca perikop demi perikop, mukjizat demi mukjizat ya. Saya akan baca cepat dan Bapak Ibu minta tolong Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Nanti jadi Bapak Ibu sekali lagi bantu saya ya. Saya bacain dah.
Saya yang bacain, tapi Bapak Ibu tolong kasih tanda di Alkitab. Cara Yesus menyembuhkan dan reaksi orang yang melihat. Ya, bagaimana cara yang dilakukan oleh Yesus dalam membuat mukjizat, dan kemudian reaksi orang yang yang melihat mukjizat itu, atau juga kalau ada reaksi yang menerima mukjizat. Ya. Baik, kembali ke mukjizat yang pertama. Silahkan ke bab 4 ayat 31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang kerasukan setan. Dan ia berteriak dengan suara keras. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun mengempaskan orang itu di tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Baik, sekilas kita lihat ya. Bapak Ibu sekali lagi yang tolong perhatikan cara dan reaksi ya. Yang kita lihat ada orang yang kerasukan setan. Dan ketika ini, tunggu dulu. Perhatikan tempatnya juga ya. Di dalam rumah ibadat, di sinagoga, ada orang yang kerasukan. Nggak main-main ini kan. Kerasukannya di tempat suci kalau gitu ya. Nah kemudian ketika melihat Yesus, setan yang ada di dalam diri orang itu teriak, apa urusanmu dengan kami? Apakah engkau datang hendak membinasakan kami? Dan dia tahu siapa Yesus, yang kudus dari Allah. Lalu lihat yang dikerjakan oleh Yesus, di ayat 35. Yesus bicara, menghardik, suaranya kencang berarti ya. Menghardik setan itu, diam, keluar. Lalu setan itu mengempaskan orang itu, lalu keluar. Dan lihat, reaksi orang banyak. Mereka takjub. Perhatikan kata-katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Perkataan yang diucapkan Yesus hebat sekali menurut orang banyak. Kenapa? Dengan penuh wibawa dan kuasa, ya, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan roh jahatnya nurut. Lanjut. Sekarang ke ayat 38. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras. Dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu. Lalu menghardik demam itu. Lalu penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Bapak Ibu perhatikan, ini ibu mertua Simon demam kan ya. Tuhan Yesus kemudian berdiri di sisi perempuan itu. Lalu ngapain? Menghardik demam. Demamnya dibentak. Lalu demamnya meninggalkan perempuan itu. Dan bagaimana reaksi perempuan itu setelah disembuhkan? Bangun. Berarti sebelumnya kan berbaring, demam keras ya. Lalu melayani mereka, nyiapin minum, nyiapin makan. 40. Ketika matahari terbenam, semua orang
membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan dia. Menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Kali ini Tuhan Yesus menyembuhkan dengan cara meletakkan tangannya atas orang-orang yang sakit itu. Baik, lanjut. Sekarang ke bab 5. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Ini nama lain dari Danau Galilea ya. Kadang disebut Danau Galilea, kadang disebut Danau Genesaret, kadang disebut Kineret. Kalau di Injil Yohanes disebutnya Tiberias. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan dia. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalanya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, yang ini mukjizat alam. Nggak ada setan, nggak ada penyakit. Tapi yang kita lihat, Bapak Ibu, ini Yesus ngajar di perahu Simon, kan orang banyak di pantai. Simon sedang bersihin jala. Setelah ngajar, Yesus bicara kepada Simon kan, "Mon, sana pergi ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Orang nyari ikan, nelayan nyari ikan biasanya siang atau malam. Kalau mancing, Malam. nelayan malam baru nyari ikan. Mana yang lebih pintar nyari ikan? Tukang kayu atau nelayan? Nelayan. Mana yang lebih tahu tentang Danau Galilea? Orang Nazaret atau orang yang biasa main di danau ini? Lagi, mana yang lebih pintar untuk urusan nyari ikan? Rabi, guru agama, atau nelayan? Nelayan. Sekarang Bapak Ibu lihat. Nelayan yang sudah sepanjang malam bekerja keras nyari ikan,
Enggak dapat. Siang-siang disuruh ke tengah danau lagi, menebarkan jala. Yang ada di pikiran nelayan itu apa? Hitungan normal, hitungan normal. Malam aja nggak dapat ikan, siang-siang suruh menebarkan jala. Nah, silakan membayangkan sepanjang malam bekerja keras menangkap ikan. Berarti dia tunggu, kalau menebarkan jala itu berdiri atau duduk di perahu? Berdiri lah. Tebarkan jala, jala udah turun, tarik. Kosong, nggak ada ikan. Atur lagi, tebarkan lagi. Nah, bayangkan kayak gitu sepanjang malam. Belum sih? Pindah tempat, tebarkan. Pindah tempat, begitu lagi. Seorang nelayan yang biasa nyari ikan di danau, sudah sepanjang malam bekerja, nyari ikan nggak dapat. Siangnya, Yesus, Rabi, nyuruh dia ke tengah danau, ke tempat yang dalam, tebarkan jala. Perhatikan Bapak Ibu jawaban Simon ya ayat 5. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Bukan karena tahu, tapi hanya karena hormatnya kepada Yesus sebagai guru, sebagai rabi. Ya. Jadi rasa hormatnya. Kalau hitungan wajar, lah saya sudah keliling danau sepanjang malam nggak dapat ikan kok. Dan Bapak Ibu silahkan membayangkan, ini Simon berangkatnya semangat apa enggak? Males itu. Ayat 6. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Ya, menangkap sejumlah besar ikan. Bayangkan Bapak Ibu, lihat, perhatikan, mengisi kedua perahu itu dengan ikan sampai hampir tenggelam. 1 kali tebar jala, 2 perahu terpenuhi. Wah, penangkapan yang luar biasa kan? Dan kemudian Bapak Ibu, tunggu dulu, ini Tuhan Yesus ikut di dalam perahu atau tinggal di danau? Ikut. Dari mana? Yesus ada di perahu Simon, nggak turun. Dan kemudian Bapak Ibu silahkan melihat ke ayat ini 11. Sesudah mereka menghela perahu ke darat, mereka meninggalkan segala sesuatu, mengikut Yesus. Nah, ketika melihat mukjizat ini, Bapak Ibu perhatikan yang bereaksi siapa? Ayat 8 ya. Simon Petrus ini tersungkur di depan Yesus, lalu berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Apa urusannya dengan berdosa? Mukjizat yang dilihat oleh Simon membuat dia sadar orang yang di hadapannya itu bukan orang biasa. Tadi dia menyebut Yesus guru, sekarang dia menyebut Yesus Tuhan. Jadi dia melihat bahwa di dalam diri Yesus ada pribadi yang istimewa. Dan dia menyebutnya Tuhan. Berhadapan dengan Tuhan yang kudus, Petrus merasa ke diri berdosa, lalu minta Tuhan pergi. Kenapa? Aku nggak pantas dekat-dekat dengan Tuhan. Dan dalam mukjizat ini, ya, Tuhan Yesus justru memberi tugas kepada ini Simon dan teman-temannya menjadi penjala manusia. Mereka meninggalkan perahu, jala, ikan 2 perahu tadi ya, lalu ikut Yesus. Lanjut ke ayat 12. Pada suatu kali, Yesus berada di dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ada permohonan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir.
Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Tetapi ia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga orang itu bersih dari kusta. Hanya dengan mengucapkan kata. Ya. Dan kemudian Yesusnya minta, sana pergi kepada imam, tunjukkan diri kepada imam, lalu persembahkan korban menurut Taurat. Bapak Ibu bisa lihat di kitab Imamat bab 13-14. Tidak diceritakan tentang reaksi orang kusta ini ya. Tapi kalau sebelumnya dia penuh kusta, sekarang bersih, nggak mungkin lain selain senang sekali. Berikutnya ke ayat 17. Ini menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari segala desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu. Dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah? Mana yang lebih mudah? 1, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau 2, mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Nah, begitu membacanya, memahaminya ya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya, dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Ayat 26. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang mengherankan. Nah, ini cerita yang ya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengarnya ya. Nah, sekarang silahkan lihat unsur yang kita perlu perhatikan di sini ya. Silahkan ke ayat 20. Ketika melihat iman mereka. Iman siapa? Mereka itu. Ayat 18, beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Lalu mereka tidak bisa membawa masuk. Lalu mereka naik ke atap, membongkar atap, menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya. Pertanyaannya, kalau bicara iman, iman siapa? Ya iman mereka. Merekanya itu siapa?
baik yang mengusung orang lumpuh maupun yang diusung orang lumpuhnya itu. Iman itu warnanya apa kok bisa kelihatan? Bentuknya bagaimana? Nggak bisa. Iman itu bukan benda. Tetapi orang yang memiliki iman menampakkan imannya dengan tindakan. Kalau orang itu tidak begitu yakin dengan Yesus, ngelihat orang banyak menutup jalan menuju Yesus, ya pulang aja dah. Udah pulang aja. Repot, orang banyak kita nggak bisa masuk. Nah, kan mereka berpikir, orang lumpuh ini harus sampai di depan Yesus supaya Yesus menyembuhkan, karena mereka yakin Yesus bisa menyembuhkannya. Mereka, kalau pakai bahasa sekarang, putar otak gitu ya. Berpikir bagaimana caranya membawa si lumpuh ke hadapan Yesus. Lalu yang mereka temukan, bawa ke atas. Atap dibongkar, si lumpuh diturunkan. Nah, iman yang dilihat oleh Yesus itu adalah yang kelihatan di dalam perbuatan itu. Nah, kemudian cara Yesus menyembuhkan Bapak Ibu ini yang nggak biasa juga. Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Ada orang lumpuh kok malah dikasih absolusi. Ada ini lumpuh, kok malah diampuni dosanya. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Yesus itu membuat orang-orang Farisi dan ahli Taurat bertanya, oh ini orang aneh, siapa orang ini? Berani mengatakan mengampuni dosa, padahal yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah. Nah, kemudian Yesus ngerti yang mereka pikirkan. Lalu berkata kepada mereka. Lalu kemudian bicara, tolong dipilih 2 pilihan ya. Mana yang lebih gampang untuk dikatakan? Dosamu sudah diampuni? Atau bangun dan berjalanlah? Bangun. Dosamu sudah diampuni. Sama-sama 3 kata ini ya. Ini bukan urusan berapa banyak kata, ini kata sulit atau kata mudah. Perhatikan isinya. Mengampuni dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Tidak bisa orang biasa. Manusia nggak bisa. Berikutnya, bangun. Orang lumpuh diomongi gini, bangun, berjalan. Ya kalau cuma ngomong bisa. Tapi supaya orang itu bangun beneran dan jalan beneran, dua-duanya sulit. Tapi dua-duanya mudah untuk Tuhan Yesus. Kamu berpikir hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Persis. Kamu harus tahu, lihat ayat 24, di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Oh, kalau begitu anak manusia, Yesus membawa kuasa Allah untuk mengampuni dosa. Dan penyembuhan dan orang lumpuh ini ya menjadi kesempatan bagi Yesus untuk menyampaikan hal ini. Tapi belum dijawab ini. Hubungannya apa dengan dosa dengan lumpuh? Enggak nyambung itu tadi. Bapak Ibu, kita bisa memahaminya begini. Dosa itu punya kemampuan membuat orang bisa menjadi lumpuh kayak gini. Belum pernah mengalami. Bapak Ibu tolong mengingat, kalau Bapak Ibu sadar akan dosa, ya, Bapak Ibu bisa bergerak bebas. Kalau nggak percaya gini aja deh. Jangan dilakukan, tapi dipikirkan saja ya. Bapak Ibu, ginilah, ngerampok aja. Ngerampok saja. Lalu ngerampoknya jangan jauh-jauh, di sebelah saja. Biar semua orang tahu. Setelah semua orang tahu Bapak Ibu itu perampok, bisa ngobrol santai dengan orang lain. Bapak Ibu, banyak narapidana tidak berani bergerak bebas lagi karena situasi yang seperti ini.
Dosa membuat manusia terikat, tidak bebas. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan dalam penyembuhan ini, bangun, jalan. Dan kemudian orang lumpuh itu benar-benar bangun dan berjalan. Dan lihat, di depan mereka, di depan orang banyak itu, si lumpuh bangun, lalu mengangkat tempat tidurnya sendiri, terus pergi. Lihat reaksi orang banyak. Memuliakan Allah. Allah kalau begitu hadir dalam diri Yesus dan melakukan mukjizat ini. Mereka takjub sekaligus takut. Takutnya bukan seperti takut hantu ya. Tapi rasa takut ketika orang berhadapan dengan Allah. Ada takut tetapi juga ada karena rasa hormat itu. Kemudian kita lanjut. Sekarang ke bab 6 ayat 6. 6 ayat 6. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah, berdirilah di tengah. Lalu maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepadamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Yesus bicara kepada orang banyak ini. Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Baik, ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh tadi, sudah ada orang Farisi, sudah ada ahli Taurat kan ya. Di sini, di rumah ibadat di hari Sabat, Yesus menyembuhkan orang yang sakit, tangan kanannya mati ini ya. Bapak Ibu lihat ya, orang itu disuruh maju, berdiri di tengah. Orang banyak bisa ngelihat dong. Orang banyak bisa ngelihat. Lalu Yesus berkata kepada, ini khususnya sebenarnya kepada ahli Taurat dan orang Farisi ini ya. Ini kalau saya melihat ini, saya seringkali gimana nyebutnya ya. Ada kagum, tapi gemetar juga ini ngelihat Tuhan Yesus yang seperti ini. Ahli Taurat, orang Farisi, ada di situ semua kan? Orang yang sakit, yang tangan kanannya mati, disuruh ke tengah. Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi dan ahli Taurat itu, aku bertanya kepada, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakan? Dan lihat ayat 10, sesudah itu ia memandang mereka semua. Berani sekali kan orang ini, Yesus ini. Mereka nggak bisa jawab. Karena apa? Bagaimana? Hari Sabat kok dilarang berbuat baik? Tidak bisa. Mustahil untuk mengatakan hari Sabat nggak bisa berbuat baik. Nah kemudian cara Yesus menyembuhkan. Lihat, hanya mengatakan ulurkan tanganmu.
Iya, kalau tangannya mati itu nggak bisa diulurkan ya. Cuman lemes saja. Tapi ini orang itu sudah mengulurkan tangannya, lalu tangannya sembuh. Dan lihat Bapak Ibu sekarang, yang bereaksi. Yang disembuhkan nggak diceritakan reaksinya. Tapi ahli Taurat dan orang Farisi yang bereaksi. Marah. Lalu mereka berunding mau diapain Yesus ini. Kenapa? Jengkel mereka. Kita lanjut. Berikutnya sekarang ke ayat bab 7. Atau Bapak Ibu sebelum lanjut kalau ada yang mau disampaikan, silahkan disampaikan lebih dulu. Baik, silakan Bapak Ibu, bagi yang memiliki pertanyaan langsung bertanya ke Pak Seto dan Bang Amir. Bisa mengikuti enggak? Bapak Ibu bisa mengikuti? Ya. Jadi ini sekali belajar, Bapak Ibu lihat semua mukjizat gitu loh. Kalau nggak pinter kan keterlaluan belajarnya aja kayak gini kok ya. Kalau nggak ada ya saya lanjutkan. Pak, tanya boleh Pak? Iya silahkan. Ini yang mengulurkan tangan itu loh Pak. Itu bisa dikatakan orang ini mempunyai iman juga nggak Pak? Nah itu yang nanti justru kita harus melihat pembedaan-pembedaan itu. Jadi unsur iman tidak terlalu ditunjukkan di sini ya. Beda sekali dengan urusan orang lumpuh tadi. Ya. Ada yang berbeda. Kalau mau ditelusuri unsur imannya ada di mana, Bapak Ibu akan bisa melihat. Nah itu disuruh mengulurkan beneran itu. Ya kan? Tapi kalau Bapak Ibu misalnya melihat yang Petrus tadi beriman, ada imannya apa enggak itu tadi? Ada. Tapi kan yang di depan-depan itu kan kita sering dengar, kalau yang ini kan kita jarang dengar gitu loh. Enggak, ngomongin imannya itu tadi loh, Ibu. Ibu perhatikan kata-kata Petrus tadi loh. Sudah sepanjang malam saya itu nyari ikan, enggak dapat apa-apa. Karena guru yang menyuruhnya aku berangkat. Aku akan menebarkan jala juga. Malah kalau nyari unsur imannya itu lemah sekali malahan kan ya. Ya. Nah, kita Bapak Ibu nanti kalau melihat keseluruhan silahkan amati. Apakah unsur imannya terus ada atau bagaimana? Jadi kita tidak menemukan pola yang seragam, jangan-jangan. Jadi ada unsur yang sama, iya, tapi ada juga yang enggak itu. Nah, justru ini Ibu kita melihat keseluruhan supaya bisa melihat, supaya bisa mengamati bedanya satu dengan yang lain. Ya. Makasih, nah, Pak. kalau mau melihat unsur iman yang kuat juga, ini di bab 7. Ini semua orang Katolik hafal kata-kata yang ada di sini. Sandika atau apa? Bab 7 ya. Bahkan aku matiin videonya. Minta minum dong, Mami. Ya. Ada lagi? Ya, begitu Bu ya, ini tadi tentang iman, silahkan nanti kita justru mau mengamati itu. Jadi bukan yang ada di pikiran kita pasang, tapi justru kita balik. Lihat semuanya, lalu silahkan nanti ambil simpulan kalau mau ambil. Saya sih tidak terlalu suka mengambil simpulan, tapi membiarkan ini apa adanya, masuk ke dalam pikiran Bapak Ibu dan hidup bekerja di dalam pikiran Bapak Ibu sendiri. Ya, begitu ya. Baik, kita ke bab 7 ayat 1. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum.
Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Tidak disebut sakitnya apa ya. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia, Yesus, datang menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Tunggu dulu, berarti perwiranya ini bukan orang Yahudi ya? Jelas ya? Ini bukan orang Yahudi, tetapi ini perwira Romawi. Hanya dia menaruh perhatian kepada orang Yahudi dan menjadi penyandang dana, donatur untuk pembangunan sinagoga. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Jadi Yesus ketemu perwira itu apa enggak? Malah enggak ketemu ya. Ini penyembuhan jarak jauh ini. Jadi kan Yesus belum enggak jadi pergi ke rumah perwira itu kan. Dan kemudian dari mana Yesus melihat iman perwira itu? Lihat sekarang ke ayat 6 ya. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira menyuruh sahabat untuk mengatakan kepadanya. Jadi yang bicara kepada Yesus bukan perwira. Yang berbicara langsung kepada Yesus bukan perwira, melainkan sahabat. Bicaranya dari Tuan, ya, ayat 6 sampai dengan 9. Jadi dari kata-kata yang disampaikan oleh perwira melalui sahabat-sahabatnya itu, Yesus melihat perwira itu memiliki iman yang luar biasa, lebih besar daripada iman semua orang Israel gitu ya. Karena Tuhan mengatakan, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Jadi, kalau bicara tentang cara Yesus menyembuhkan, gimana menyembuhkannya? Setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu sehat kembali. Enggak ada meletakkan tangan, enggak ada kata-kata mengulurkan tanganmu, gitu ya. Yesus hanya mengatakan, kalau orang itu, perwira itu memiliki iman yang begitu besar. Dan iman itu kelihatan ketika, atau dari kata-kata yang diucapkan. Hanya dengan mengucapkan sepatah kata, Yesus bisa membuat hambanya sembuh.
Reaksi orang lain enggak disampaikan. Reaksi yang sakit apalagi enggak disampaikan. Nah, di sini Bapak Ibu kita melihat yang ditekankan justru unsur iman itu tadi ya. Ayat 11 sekarang kita beralih ke Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Menyentuh apa? Menyentuh usungan. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu, dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Nah, ini. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan mereka juga berkata, Allah telah melawat atau mengunjungi umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Nah, ini beda lagi kan? Unsur iman tidak muncul seperti ketika menyembuhkan hamba perwira. Tetapi reaksi orang banyak ditonjolkan di sini, tampak jelas. Yesus mau masuk ke kota Nain, malah dari dalam kota ada rombongan pengantar jenazah. Dan dari kejauhan kan udah kelihatan. Nanti yang paling sedih, yang mana yang teriaknya paling kenceng, yang nangisnya, nah ini masalah, ini yang paling sedih. Nah, sekarang lihat dulu ayat 12. Ya, anak laki-laki seorang janda. Anak seorang laki-laki janda. Ini kalau melihat orang Yahudi kayak gini, wah ini sedihnya lipat-lipat ini. Ini udah ada anak yatim, ada janda, ini sudah orang miskin 2. Kemudian anak 1 masih muda mati. Orang Yahudi akan berpikir orang ini orang berdosa. Mati muda soalnya. Mati muda itu hukuman. Hukuman hanya untuk orang berdosa. Bayangkan perasaan si janda itu. Sudah kehilangan anak. Dan kemudian dia harus menjalani hidup sendirian. Lebih dari itu, baik dia maupun anaknya akan dipandang sebagai orang berdosa. Anaknya mati muda dan dia nggak punya anak lagi. Nah, kemudian lihat nomor ayat 13. Tuhan melihat janda itu. Lalu yang muncul adalah tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Tuhan Yesus bicara kepada janda itu, jangan menangis. Kemudian sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Mendekati usungan, menyentuhnya. Pengusung berhenti. Lalu Yesus berkata, bicara kepada jenazah, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Yang pasti nggak diomongkan, anak muda itu bingung apa enggak itu. Tahu-tahu dia duduk di usungan jenazah, lalu lihat orang banyak ada di sekitarnya. Ini pasti panik ini anak ini. Mulai ngomong-ngomongnya tapi dia bicara ngomong-ngomong. Nah,
Kemudian lihat Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Nah, sekarang perhatikan orang banyak. Semua orang itu ketakutan, memuliakan Allah. Kenapa? Mereka sedang melihat seorang nabi, bukan sembarang nabi, tapi nabi besar, muncul di tengah-tengah mereka. Loh, kok nabi besar? Nah, Bapak Ibu, ini bukan kuliah nabi-nabi ya, nabi besar, nabi kecil, nabi besarnya ada 4, nabi kecilnya 12, bukan itu. Untuk orang Yahudi, Bapak Ibu, nabi itu yang paling hebat, 2. Nomor 1, Musa. Nomor 2, Elia. Musa nggak buat mukjizat. Tapi Elia, ya saya tidak bicara tentang membelah laut Teberau, kemudian mana, itu saya nggak diskusikan itu ya. Tapi perhatikan kalau Elia buat mukjizat. Elia membangkitkan orang mati. Jadi semua orang Yahudi tahu tentang Elia yang membuat mukjizat-mukjizat. Dan mukjizat paling besar yang dikerjakan Elia adalah membangkitkan orang mati. Begitu mereka melihat Yesus membangkitkan orang mati, mereka pikir, nah ini nabi besar, kayak Elia. Dan kemudian Allah telah melawat umatnya. Peristiwa Yesus yang membangkitkan orang mati ini membuat orang banyak berpikir dan yakin Allah mengunjungi, Allah datang kepada umatnya. Nah, ini cerita atau kisah tentang Yesus yang membangkitkan anak muda di Nain. Berikutnya, di bab 7 tadi masih ada lagi enggak? Oh, enggak ada lagi bab 7. Silahkan ke bab 8 sekarang. Ini maaf ya, saya bicaranya cepat. Bab 8, silahkan ke ayat 22. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke dalam danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Bapak Ibu, masih ingat kan murid-murid Yesus itu nelayan loh ya. Minimal ada 4 orang nelayan. Jadi untuk urusan danau, urusan ombak, ya ngertilah mereka. Punya pengalaman. Dari kecil mainnya di danau kok. Nah kemudian, kalau sampai mereka seperti orang yang panik, takut dengan gelombang itu ya, Bapak Ibu malah justru bisa membayangkan, berarti taufannya bukan taufan biasa. Gelombangnya bukan gelombang yang biasa. Nah kalau orang yang tinggal di gunung, nggak pernah main di danau, nggak pernah main di laut, ketemu ombak kecil udah panik. Nah ini ada 4 orang nelayan itu. Kalau mereka saja panik, ya berarti ombaknya memang dahsyat. Oh, kalau begitu tidurnya Yesus bagaimana? Nyenyak sekali ini ya. Tapi di kesempatan tertentu, Bapak Ibu pernah mengalami nggak tidur yang senyenyak ini? Bisa jadi.
Seingat saya, ya ada beberapa kali, tapi yang paling saya ingat dulu waktu tinggal di asrama, cuman kalau teman ngetuk pintu sampai kenceng, nggak dengar. Tahu-tahu ada yang manjat tembok, baru bangunin saya. Wah, ini tidur yang luar biasa. Lalu kan bisa juga kan suara kenceng di sebelah sana, sebelah sini, nah, kita tidur nyenyak saja. Ya, bisa jadi Tuhan Yesus capek mengajar ini. Kelelahan saya mengajar. Nah, kemudian kalau para murid itu membangunkan Yesus, yang mereka pikirkan, mereka mau minta apa? Mereka mau mengharapkan Tuhan Yesus berbuat apa? Kepikiran enggak mereka terpikir enggak Yesus akan meredakan taufan itu? Kalau terpikir, mereka enggak akan heran. Yang mereka kerjakan tadi apa? Kalau perahu mereka kemasukan air. Hati-hati, jangan salah ucap ya. Jangan salah ucap. Perahu mereka kan kemasukan air. Jadi mereka ngapain? Masuk buang air. Salah itu tadi yang saya maksud. Mereka berusaha untuk mengeluarkan air dari perahu. Perahunya cukup gede ya, bisa untuk 13 orang kok. Dan kemudian jangan-jangan mereka hanya berpikir yang lain pada sibuk ngurusi perahu yang mau tenggelam karena kemasukan air. Kok bisa-bisanya Yesus, guru mereka, tidur? Mbok ya bangun, bantu. Jangan-jangan hanya sampai di situ. Bangun, bantu. Nah, kemudian Yesus bangun karena udah diteriakin itu. Guru, guru, kita binasa. Nah, kemudian Yesus pun bangun. Nah, sekarang Yesus menghardik angin dan air yang mengamuk. Menghardik itu gimana sih contohnya? Dan lihat Bapak Ibu, apa yang terjadi kemudian. Angin dan air reda, danau menjadi teduh. Murid-murid yang ada di perahu keheranan. Siapa sebenarnya orang ini? Sampai Yesus mengatakan sesuatu, memberi perintah kepada angin, memberi perintah kepada air, angin dan air nurut. Ya tadi mereka waktu dipanggil memang sudah mengatakan, Tuhan pergilah daripadaku dan seterusnya. Tapi mukjizat yang ini membuat mereka berpikir lebih jauh, orang ini siapa sebenarnya. Nah, kita lanjut ke ayat 26. Ini mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Yesus mendarat di tanah orang Gerasa, ya, di seberang Galilea. Ayat 27. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian, dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya, dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku mohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Ia berkata demikian sebab, berarti Yesus sebelumnya sudah memerintahkan, sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh jahat itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia, orang yang kerasukan itu, memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi.
Dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Nah, ini ya hanya ada di Injil Lukas yang ini, kata ini. Nah, yang kita lihat Bapak Ibu, orang yang kerasukan banyak setan, banyak roh jahat. Dan ini membuat dia menjadi sangat kuat. Nggak ada yang bisa mengikat. Kalau dia diikat, putus itu ikatannya semua. Bapak Ibu, ada kejadian yang serupa ya. Roh jahat tahu siapa Yesus. Murid-murid tadi, siapakah orang ini, siapa gerangan orang ini sampai memberi perintah kepada angin dan air saja nurut. Roh jahat langsung tahu. Tahu bagaimana? Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Sudah jelas. Yesus disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan dia tahu juga, setan-setan tahu kalau Yesus punya kuasa untuk memasukkan roh-roh jahat ini ke dalam jurang maut. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat lebih lanjut kalau di kitab Wahyu itu ya. Tapi maksudnya, roh-roh jahat, setan-setan tahu kalau Yesus punya kuasa untuk memenjarakan mereka. Nah, yang kita lihat seperti yang kita tahu, nah, roh jahat itu pada masuk ke dalam babi, lalu mereka naik babi, masuk ke dalam danau. Karena danau itu adalah ya tempat kediaman roh-roh jahat itu. Ini agak nyambung Bapak Ibu ya dengan Yesus yang meredakan angin dan air itu ya. TKP-nya kan di danau. Danau itu juga kediaman roh-roh jahat. Nah, sekarang kita lihat reaksi orang banyak yang tahu mukjizat itu, walaupun tahunya dari para penjaga babi ya. Sekarang lihat ke ayat 35. Mereka sudah, orang-orang di dekat situ sudah dengar dari para penjaga babi. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang banyak, orang Gerasa pada takut. Takut kepada Yesus, tapi takutnya kenapa ini ya? Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka. Sebab mereka sangat ketakutan. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu. Ini kok kayak Simon tadi ya, nyuruh Yesus pergi. Iya kan? Takut, lalu nyuruh Yesus pergi. Tapi waktu disuruh pergi oleh Simon, Petrus mau pergi enggak tadi? Enggak mau, kenapa? Masih di dalam perahu di tengah danau, gimana mau pergi? Suruh pergi kemana? Bukan begitu maksudnya. Jadi Yesus sudah punya tujuan untuk Petrus dan teman-temannya ya. Jadi biarpun Petrus menyuruh dia pergi, karena Petrus merasa berdosa, Yesus nggak pergi. Yesus justru memberikan tugas kepadanya. Lain reaksi orang Gerasa. Mereka takut, lalu menyuruh Yesus pergi, dan kemudian Bapak Ibu lihat kalimat berikutnya. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Yesus pergi beneran kalau itu.
Yang ini Yesus pergi beneran. Jadi takutnya mereka pasti beda dengan takutnya Petrus kalau begitu. Nah, untuk memahami ini ya, Bapak Ibu tolong bab 8 diberi tanda. Lalu silahkan beralih ke diskusi tentang Yesus dengan Beelzebul tadi, bab 11. Yang Yesus dengan Beelzebul. Bab 11, Bapak Ibu, dari ayat 14. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Nah, ini kelewatan kan. Saya tadi menyebutnya ini diskusi, tapi ternyata ada mukjizatnya ya. Walaupun ceritanya pendek. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Maksudnya apa? Penghulu. Ini bukan penghulu itu bukan yang menikahkan itu ya. Ini sinonim dengan kata panglima. Ya. Karena malaikat juga disebut Mikael juga disebut penghulu malaikat. Jadi Yesus dituduh mengusir setan dengan minta bantuan komandan atau panglima setan. Nah, Bapak Ibu, jangan-jangan orang Gerasa memiliki pemikiran yang kurang lebih seperti ini. Yesus ditakuti oleh mereka karena punya kuasa untuk mengusir setan, tapi mereka tidak berpikir Yesus datang dari Allah loh ya. Dan menyuruh Yesus pergi beneran itu, ketakutan beneran itu. Jadi ini ketakutannya karena jangan-jangan mereka berpikir Yesus itu orang yang dekat dengan setan-setan. Dengan setan-setan atasan. Tapi kemudian Yesus menjelaskan. Oh, tunggu dulu. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, ini penjelasan tentang tanggapan terhadap tuduhan terhadap Yesus ya. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis itu juga terbagi-bagi, melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata, aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Bapak Ibu, perhatikan iblis. Dan perhatikan juga setan tadi ya. Setannya huruf kecil. Ini pemahaman yang sederhana saja. Iblisnya kok ditulis huruf besar. Setan-setan itu bisa banyak. Iblis nggak pernah iblis-iblis. Nah, Bapak Ibu, perhatikan kata-kata di ayat 18. Jikalau iblis terbagi-bagi melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaannya bertahan? Iblis punya kerajaan. Nah, iblis itu Bapak Ibu dalam teks ini lalu dipandang sama dengan Beelzebul kalau gitu. Punya kerajaan, punya anak buah, dan anak buahnya itu setan-setan yang masuk ke mana-mana itu tadi. Orang-orang ini menuduh Yesus kong kali kong kerja bersama iblis atau Beelzebul untuk mengusir setan-setan. Tapi Yesus mengatakan, kalau iblis terpecah melawan dirinya sendiri, kerajaannya nggak bertahan. Nyatanya kerajaannya bertahan.
banyak orang kerasukan kok. Tapi lihat ya, ayat 20. Lihat ya, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi Yesus mengusir setan bukan dengan kerjasama dengan iblis, dengan Beelzebul, tapi dia mengusir setan dengan kuasa Allah. Nah, ini saya ajak Bapak Ibu untuk melihat hal ini, untuk mengerti ya, kenapa orang Gerasa pada ketakutan kepada Yesus. Jangan-jangan Yesus dipandang punya kedekatan dengan komandan setan. Tapi kembali ke bab 8, kita lihat reaksi orang yang dibersihkan dari roh-roh jahat tadi. Sekarang silahkan ke ayat 38. Kembali ke bab 8, ayat 38. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Jadi orang itu pengen ikut Yesus gitu ya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Katanya, nggak usah, kamu nggak usah ikut saya. Kamu punya tugas dari saya. Apa itu? 39. Pulanglah ke rumah. Ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Nah, Bapak Ibu, kita sama sekali tidak ketemu unsur iman di sini malahan ya. Tetapi kita melihat ada yang sangat berbeda. Orang yang sudah dibersihkan dari setan-setan mendapat tugas dari Tuhan Yesus. Untuk apa? Menceritakan segala yang diperbuat Allah atas dirinya. Dan orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Nah, lanjut. Ini membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang yang perempuan yang sakit pendarahan. Nah, kita lihat dulu ayat 43. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang. Ya, di ayat-ayat sebelumnya, Yesus dikerumuni orang banyak. Lalu perempuan yang sakit, perhatikan perempuan. Maju ke tengah kerumunan untuk mendekati Yesus. Ia maju mendekati Yesus dari belakang. Dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahan. Kalau ini unsur imannya jelas ditonjolkan. Jelas kita bisa melihat. Ini kenapa sih kok dia nggak bicara aja dengan Yesus? Kenapa pilih mendekati Yesus dari belakang? Tapi hanya menyentuh jumbai, ujung jubahnya. Nah, ada keyakinan di dalam diri perempuan ini. Nah, Lukas tidak menceritakan seperti yang lain ya. Markus, Matius, asal ku jamah jubahnya aku akan sembuh. Itu nggak ditulis di sini. Lukas tidak mencantumkan. Tapi kalau orang ini menyentuh jumbai jubah Yesus dari belakang, jelas itu menunjukkan keyakinan yang ada di dalam dirinya. Dan beneran dia sembuh. Bahkan dalam tanda kutip, kepercayaan perempuan ini seperti menarik kuasa dari dalam diri Yesus. Lihat ya, ayat 45. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru,
Orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Kenapa kok kamu nanya? Kenapa engkau nanya siapa yang menjamah aku? Banyak sekali yang menyentuhmu, berdesak-desakan kok. Tapi Petrus nggak ngerti yang merasakan Yesus kok. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Tapi yang mengatakan ini juga cuma Lukas, Matius, dan Markus nggak bilang begini dah. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depan kaki Yesus, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Jadi itu tadi yang saya sampaikan. Iman orang itu seperti menarik gitu ya, kuasa dari dalam diri Yesus. Luar biasa. Ini nggak ada cerita yang kayak gini. Cerita mukjizat nggak ada yang seperti ini. Cuma ada di dalam peristiwa ini. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat. Tidak ada permintaan untuk disembuhkan. Yesus tidak mengatakan apa-apa, tidak berbuat apa-apa. Tetapi perempuan ini bisa sembuh karena dia begitu percaya kepada Yesus. Nah, kita lanjut ke rumah Yairus. 49. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Waktu Yairus datang menemui Yesus, anaknya belum mati. Lihat ke ayat 40. Kok 40. 41. Dan 42. Anak perempuannya satu-satunya umur 12 hampir mati. Nah sekarang anaknya itu sudah mati beneran. Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Enak sekali ya kalau mendengar kata-kata Yesus kayak gini nih ya. Pengennya itu dengar Tuhan Yesus ngomong kayak gini ke saya, tapi kok nggak pernah dengar ya. Jangan takut, percaya saja. Nah, kalau ini sih sering dengar. Tapi yang berikutnya, anakmu akan selamat. Nggak usah takut, percaya saja, kamu pasti akan sembuh. Kalau Tuhan ngomong ke saya langsung kayak gini, udah senang sekali rasanya kalau. Ya pengennya kayak gitu, tapi Yairus yang punya kesempatan. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Nangisnya serius ini, anak umur 12 tahun mati kok. Ini kesedihannya ya serius. Beda dengan orang yang menangisi orang yang meninggal umur 90. Nah, itu nangisnya nggak kenceng kalau itu. Umur 12 meninggal. Ini kesedihan yang luar biasa. Nah, kemudian lihat ke ayat kalimat berikutnya. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Anak itu tidak mati tetapi tidur. Jadi mereka pikir, mereka yakin anak itu mati. Yesus bilang tidur. Padahal mereka udah nangis kenceng loh ya. Mendengar kata-kata Yesus itu, mereka mentertawakan dia. Tadinya nangis, sekarang tertawa. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya,
hai anak, bangunlah. Bapak Ibu, di dalam Injil Lukas tidak diberi kalimat dalam bahasa Aram ya. Bapak Ibu biasa mendengar kata talita, kum, gitu kan? Nah, Lukas tidak mencantumkan kata itu. Tapi terjemahannya ya begini. Sebenarnya terjemahannya bisa dibuat lebih halus. Talita itu panggilan, itu kalau Bapak, Ibu memanggil anak kecil perempuan atau menyuruh dia bangun. Tunggu dulu. Talita itu sebutan kalau Bapak, Ibu manggil anak perempuan kecil. Nak, sayang, gitu. Kum itu artinya bangun. Jadi kata talita, kum itu artinya sayang, nak, bangun. Nah, di sini menjadi hai anak, bangunlah. Bukan teriak, manggil anak kecil kok. Membangunkan anak kecil kan bukan teriak. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Nah, yang kita lihat Bapak Ibu, Yesus membangunkan orang mati semudah membangunkan anak yang sedang tidur. Nah, ini kita bisa melihat siapa yang bisa memberikan kehidupan, membangkitkan orang mati. Dua mukjizat pembangkitan orang mati yang ada di Injil Lukas. Membangkitkan orang mati semudah membangunkan anak kecil tidur. Ya, lihat reaksi orang banyak. Dan takjublah orang tua anak itu. Ya, orang tua anak itu takjub, bayangkan anaknya mati, lalu hidup, bangkit, berdiri, makan. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Bapak dan Ibu semua mengingat waktu kita harus berhenti di sini. Masih ada mukjizat lain yang belum dibahas ya. Tapi ya sudah, ini sudah lumayan. Itu saya ngomongnya aja udah cepet-cepet loh ya. Jadi sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. 1-2 pertanyaan. Nah. Silakan Bapak Ibu, bagi yang memiliki pertanyaan langsung meng-unmute mic. Pak Seto mau tanya, kenapa sih selalu sering Yesus mengatakan jangan kasih tahu gitu, melarang, justru dikasih mujizat tapi jangan dilarang untuk memberitahukan. Padahal harusnya kan bagi kartu nama, Pak ya. Iya, supaya terkenal. Bagi kartu nama, lalu harusnya kan. Moro-moro. Pakai ya, toa, Pak. Ini Pakai toa, Pak Seto. harusnya kan Petrus pegang kamera, lalu bikin konten ini, udah cakep ini pasti. Pakai toa. Malah disuruh diam, malah pada disuruh diam. Bapak, Ibu, begini. Orang bisa salah memahami apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Jadi, orang bisa terjebak, kagum kepada mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan kemudian hanya menginginkan supaya Yesus dekat dengan dia untuk menyelesaikan soal mereka. Jadi, begini, contoh untuk Bapak Ibu tolong kembali ke bab 4. Tolong kembali ke bab 4. Lihat ke ayat 41. Oh, ini contoh yang lain lagi ya. Ini ngomongin setan-setan dulu. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak. Engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka bicara. Yang dilarang bicara siapa? Ini bukan orang banyak, setan. Karena mereka tahu bahwa ia adalah
Mesias. Berikutnya ke ayat 42. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Kenapa? Akan enak kalau ada Yesus dekat-dekat situ. Ada orang sakit, ada orang kerasukan, tinggal bawa kepada Yesus, selesai. Tapi bukan itu tujuan Yesus. 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Yesus tidak ingin terjebak, atau tidak ingin orang banyak terjebak, kagum melihat mukjizat, dan mau enak dengan mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Padahal mukjizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu punya makna. Apa itu? Memberitakan, membuktikan datangnya kerajaan Allah. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepada. Jadi kenapa Tuhan Yesus melarang mereka berbicara, menyebar, ngomong-ngomong? Tuhan Yesus tidak mau orang banyak salah paham, dan Tuhan Yesus harus menyelesaikan tugasnya ini. Begitu, Pak ya. Terima kasih, Pak. Silakan. Satu pertanyaan lagi ya Pak Seto, mungkin. Ya, satu lagi kalau ada. Ya kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Saya yang nanya. Ini tadi saya sudah mengatakan kepada Bapak Ibu, belajar kita malam ini berbeda, dan saya ngomongnya cepat sekali. Tapi karena kisah-kisahnya itu banyak yang sering kita dengar, saya yakin Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan untuk memahami. Nah, kemudian dengan melihat cerita ini secara menyeluruh seperti ini, ya kita bisa melihat 4 jenis mukjizat, yang ternyata yang paling banyak itu mukjizat penyembuhan. Dan kemudian berikutnya mukjizat ini, Yesus yang mengusir roh jahat. Dalam mukjizat-mukjizat, kita seperti yang saya sampaikan tadi, tidak menemukan hal-hal yang seragam ya. Tapi kita melihat ada unsur iman dalam beberapa mukjizat. Dan Yesus begitu memperhatikan dan menghargai unsur iman itu. Ketika menyembuhkan orang lumpuh yang digotong tadi. Ketika melihat orang ini perempuan yang sakit pendarahan. Ketika melihat ini perwira, kelihatan unsur iman, kepercayaan kepada Yesus. Oh, Yairus juga ya. Yang dimaksudkan dengan kepercayaan itu apa? Dalam hal ini, iman itu apa? Kita melihat ada kepercayaan, penyerahan diri kepada Yesus, dan kemudian keyakinan bahwa Yesus akan melakukan sesuatu untuk orang sakit ini. Tapi nanti Bapak Ibu, kita juga bisa mengalami hal yang berlawanan. Saya sudah percaya kepada Yesus, tapi kok saya tidak mengalami mukjizat? Pernah mengalami kayak gitu apa enggak? Saya sudah minta kepada Yesus, tolong. Itu kalau diukur itu ya, air mata saya keluar itu sudah lebih dari 1 liter nangisnya, karena nangis itu. Berdoa, nangis, minta Tuhan, percaya Tuhan bisa melakukan ini dan itu. Tapi kenapa kok Tuhan tidak berlaku seperti yang saya harapkan, yang saya doakan? Gimana menjawabnya? Saya tidak bisa menjawab. Nggak mungkin saya menjawab ini kalau begini, ini ada masalah apa dengan Tuhan Yesus? Kenapa Tuhan Yesus tidak mau mendengarkan doa saya? Ini ada apa dengan saya? Jawabannya sederhana Bapak Ibu. Terserah Tuhan.
Ya begitu. Kita bisa memohon kayak apa bisa. Dari semua permohonan, dari semua permohonan yang dilandasi dengan kepercayaan. Bapak Ibu ingat saja, apakah semua permohonan dikabulkan? Nyatanya tidak. Tapi apakah semua permohonan tidak dikabulkan? Tidak juga, ada yang dikabulkan. Tapi ternyata yang lebih banyak itu adalah yang saya tidak minta, tapi Tuhan memberi. Kapan itu? Kalau dalam mukjizat, di mana kita temukan itu ya? Mukjizat yang mana? Saya tidak minta, tapi Tuhan memberi. Saya tidak memohon, Tuhan melakukan. Misalnya, yang orang kerasukan yang di Gerasa itu tadi. Apakah orang yang kerasukan minta supaya dibebaskan dari roh jahat? Bagaimana minta? Ya enggak bisa lah. Perhatikan juga janda di Nain. Ya dia nangis, tapi nangisnya karena sedih, bukan karena berdoa, bukan karena meminta kepada Yesus. Ternyata ada kesempatan di mana kita mengalami yang seperti itu. Jadi saya tidak minta, jangankan nangis, minta aja tidak, tapi Tuhan memberikan. Berikutnya lagi, apakah semua orang sakit di Galilea, Yudea, dan Samaria disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Enggak. Ketika Yesus ditahan di sini saja, mereka mau enaknya sendiri. Enggak mau, Tuhan Yesus punya tugas. Yang menjadi jauh lebih penting bagi Tuhan Yesus adalah memberitakan kerajaan Allah. Memberitakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah harus disampaikan. Kabar baik tentang kerajaan Allah harus disampaikan. Mukjizat, terutama pengusiran roh jahat dan penyembuhan, itu sebenarnya menjadi tanda bukti kalau kerajaan Allah sudah datang. Dan kemudian nanti semua orang dipanggil untuk masuk di dalam kerajaan Allah itu. Itu jauh lebih penting. Mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, memberi pertolongan, iya. Tetapi lebih dari itu, menunjukkan kerajaan Allah. Oh iya, kita melihat juga dalam peristiwa di Nain. Perempuan itu tidak minta, janda itu tidak minta. Tapi Yesus melihat, lalu dalam hatinya ada rasa kasih. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Bisa juga kok kita mengalami yang seperti itu. Enggak minta, tapi Tuhan memandang kita, tapi kemudian menolong. Lalu kita akan mengatakan, saya enggak berpikir akan mengalami yang seperti ini. Saya tidak menyangka mengalami yang seperti ini, karena saya pikir ini sudah selesai, sudah habis, enggak ada harapan. Tapi ternyata Tuhan memberikan dengan cara yang sama sekali tidak saya duga. Tapi yang saya tidak perlu menduga, itu kalau sekarang ternyata sudah jam 9. Ya, begitu dulu Bapak Ibu untuk malam hari ini ya. Terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih banyak Pak Seto. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih.